Ya Allah, Mir. Apa yang terjadi sama elu? Gak ada habis-habisnya lu buat masalah, Mir. Sejak bokap nyokap udah gak ada. Kenapa sih hidup lu makin berantakan gini? Kenapa lu gak bisa biarin gua punya kehidupan sendiri sih? Mir, lu itu satu-satunya keluarga yang gua punya. Gua udah bilangin dari dulu buat kuliah. Kenapa lu harus bolos? Malah bandel sih. Sekarang lu kena batunya. Tapi tolong bangun lagi, Mir. Kali ini gua gak bakal tinggalin lu, Mir. Lo, di mana dah gue ini? Lah, kok balik ke sini lagi? Tempat apaan ini? Kenapa gue bisa di sini ya? Coba gue ingat-ingat dulu. Awas, ada bus. Ah, aduh, sakit banget dah kepala gue. Apa Anda tadi? Ah, jangan-jangan gue udah mati. Ini gila sih. Gue meninggal sebelum bahagiain Bang Fajar. Gak mungkin, gak mungkin. Tapi, kayaknya di sini putih dan serba bersih. Jangan-jangan gue masuk surga ya? Gila-gila, ini beneran. Yes, setelah selama ini, gue pikir gue bakal masuk neraka. Ternyata masih masuk surga juga gue. Kagum sama diri gue. Tiba-tiba, saat Almir kesenangan, ada suara entah dari mana masuk ke kepalanya. Almir pun kebingungan mencari sumber suara tersebut. Suaranya sangat tenang dan damai. Almir, apakah kamu mendengar suara saya? Hah? Dari mana dah suaranya? Siapa tuh yang ngomong? Kok gak ada orangnya? Woi, siapa sih? Saya ada di pikiran kamu. Kamu tidak bisa melihatku. Siapa itu? Kenapa gak tunjukin wujudnya aja sih? Kenapa gue di sini? Gue udah mati ya? Ini surga bukan sih? Kamu belum di surga. Ini adalah tempat di mana kamu harus menentukan pilihan yang akan kuberikan padamu. Pilihan? Pilihan apa? Udah kayak acara TV aja dah. Apa tuh namanya? Seperti deal 2 miliar. Nah, itu. Di sini kamu berada di ambang kematian akibat dari aksi kamu menyelamatkan seseorang di jalan. Jika kamu tidak melakukan kebaikan tersebut, mungkin kamu tidak akan dalam tahap ini dan langsung masuk neraka. Oleh karena itu, kamu masih punya kesempatan hidup apabila kamu kembali ke dunia nyata dan menyelamatkan 5 orang lagi setelah kamu kembali siuman dalam waktu 1 bulan hingga lebaran tiba. Apabila kamu tidak menepati janji kamu, terpaksa aku akan memanggilmu untuk membayar dosamu dan kamu akan meninggalkan semua yang kamu punya. Pilihan macam apa itu? Udah pasti gue mau hidup lagi lah. Apapun itu akan gue jalanin. Gue masih ada utang buat bagian Bang Fajar. Dia selama ini perhatian dan sayang banget sama gue. Tapi gue perlakukan dengan gak baik. Gue malah jadi anak bandel, selalu ngelawan apa yang dia bilang. Padahal apa yang dia bilang itu selalu baik buat gue. Oke, fix. Kasih gue kesempatan hidup lagi, dan gue bakal jalanin syaratnya. Syaratnya tadi selama dari 5 orang kan dalam waktu sebulan, dan deadline-nya sampai lebaran kan? Oke, gue terima semuanya. Ayo, suara surga. Gue balik ke semula. Gue mau bahagian abang gue. Hidup gue terlalu muda buat pergi sekarang. Gue mau tebus dosa-dosa gue. Baik. Baik, semoga apapun yang terjadi ke depannya, kamu bisa selalu memilih jalan yang terbaik dan tepati janji kamu walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Astaga, Mir. Belum bangun juga. Abang nungguin kamu, Mir. Kamu satu-satunya keluarga abang.
Jangan tinggalin abang sendirian, Mir. Masa tega banget? Mir, barusan kamu gerak kan? Iya benar. Alhamdulillah, Mir. Ya Allah, makasih ya Allah. Semoga ini pertanda Almir kembali sadar. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mewujudkan permohonan hambamu ini. Sekarang gue harus cari dokter sama suster. Mir, abang tinggal sebentar tuh ya, buat cari bantuan. Dokter, suster, siapapun, adik gue udah ada pergerakan. Tolong dicek ya dok, sus. Mir, yuk bangun ya. Jangan tinggal abang sendiri dah di sini. Abang gak bisa sendiri. Kamu motivasi abang buat tetap bertahan sampai sekarang, Mir. Yuk yang kuat ya. Mir, bangun yuk. Abang udah masakin sarapan buat lo nih. Yuk makan biar cepet sembuh. Abang soalnya udah mau jalan ke kantor nih. Mir, udah bangun belum? Ber. Iya, Bang. Udah bangun ini. Bentar, ngumpulin nyawa dulu ya. Awas Mir, panas ini panas. Bikin apa nih, Bang? Baunya enak banget. Ini makanan favorit kamu, sop jagung Mir. Udah lama kan kita gak makan ini. Hah? Seriusan, Bang? Makasih ya, Bang. Terakhir makan ini pas Mama dan Papa masih ada ya. Thank you banget, Bang. Gua makan banyak ya. Makanlah yang banyak. Emang abang sengaja bikin banyak. Sekalian bantu recover badan kamu yang habis kecelakaan kemarin ini. Omong-omong, kamu beneran gak apa-apa kan? Sekarang ada yang kamu rasa nggak? Baik-baik aja kok, Bang. Kalau yang dirasa sekarang, apa ya? Kayaknya kalau rasa sih, ini kurang lada, Bang. Sialan lu. Maklumlah abang kan masih belajar tadi. Tapi lumayan kan rasanya. Hehehehe. Tuh, kenapa kepala gue sakit banget, Bang? Mir, lu gak apa-apa kan? Abang gak kencengan ya? Maafin abang Mir, abang gak bermaksud gimana-gimana. Gak apa-apa, Bang. Cuman kayak ngeliatin suatu terjadi. Ngeliat apa emang lu Mir? Lu yakin gak apa-apa? Sakit banget pala gue, Bang. Mir, mau abang bopong ke kamar aja gak? Aduh. Minggir, awas, boy, minggir, remblong. Aduh, apa ya tadi? Kok gua ngeliat kayak ada kecelakaan gitu? Mir, gimana? Masih sakit gak? Gua bantu ke kamar nih, biar lu bisa rebahan. Gak apa-apa, Bang. Udah mendingan ini. Tadi tiba-tiba kayak keinget sesuatu aja. Thank you ya, Bang. Udah aman nih. Kita lanjutin makan lagi aja. Mungkin kepala gue juga lagi sakit. Karena cacing di perut gue pada demo. Yalah Mir, masih aja bisa bercanda lu kayak gini. Beneran udah mendingan. Ya, Bang. Yaudah makan yuk. Ya udah, kita makan ya. Nih, makan yang banyak Mir, biar cepet sembuh. Buset, Bang. Jangan kebanyakan juga. Lama-lama gue berasa makan langsung dari pancinya dah. Gak apa-apa, biarin. Ntar kalau habis gua masak lagi, gak usah malu-malu loh. Sejak lu capek dari rumah, lu kan jarang makan masakan buatan gua. Bener juga sih, Bang. BTW, besok udah mulai sahur kan? Habis sahur, gue pagi jam 8-an mau coba narik ojek lagi ya. Ya udah, istirahat dulu aja ya. Kondisi lu emang udah kuat buat kerja lagi. Kalau mikirin duit, gua kan juga masih buka toko di depan rumah. Masih cukup buat kebutuhan kita, Mir. Udah, gak usah aneh-aneh. Tuh, gimana ya? Gua kan ada janji buat nyelamatin orang pas bulan Ramadan ya. Kalau gua di rumah, mana bisa gua penuhin janji itu? Gimana cara ngomongnya ya? Duh, maaf deh Bang Fajar. Gua ngelakuin ini juga buat tetap bareng sama lu, Bang. Mir, oi, kenapa jadi bengong lu? Oi, Mir. Gak apa-apa, Bang. Biasa, cuman bosen aja di rumah. Gue juga udah ngerasa bisa beraktivitas dengan normal kok. Lagian, meskipun lu buka toko,
Tetap aja bang, gue juga mau bantu lu buat memenuhi kebutuhan kita. Apalagi tabungan lu udah kepake kan buat pengobatan gue kemarin. Udah, kasih kesempatan gue ya bang, buat balas budi. Ya udah, yang penting kalau lu ngerasa belum fit, jangan kemana-mana dulu ya. Istirahat aja di kamar. Siap bang. Makasih ya bang, masih selalu ada buat gue selalu. Abis kecelakaan, kepribadian lu berubah ya. Aturan dari dulu, lu gak usah kecelakaan. Gua jidatin aja ke temboknya dari dulu pas lu bandel. Sialan lu bang. Hahaha. Keesokan harinya, Almir pun mulai bekerja kembali sebagai ojek online demi memenuhi misi hidupnya usai kecelakaannya, serta membantu kebutuhan hidup Almir dan Bang Fajar. Halo, apakah titik penjemputan sudah sesuai aplikasi? Halo juga, Mas. Mas, saya pakai hijab putih dan saya tunggu dekat halte ya. Hati-hati di jalan. Baik, ditunggu ya mbak. Oke, Mas. Selamat pagi Mbak Dina, saya Almir. Pagi, Mas. Wah, Mas tahu nama saya? Ya dong, kan ada di aplikasi. Hehehehe. Iya juga ya, Mas. Lupa saya. Hahaha. Iya, gak apa-apa mbak. Santai aja. Ini mbak helmnya. Oh iya, Mas. Makasih ya, Mas. Saya pakai helmnya dulu. Mbak, ini tujuannya ke alamat yang sesuai di aplikasi kan ya mbak? Betul, Mas. Sesuai sama map yang di aplikasi ya. Oh, tujuannya ke kampus UI kan ya mbak? Bener banget. Sering ngambil orderan ke UI ya, Mas? Mas, kenapa diem aja? Kita kayak di jalan. Udah kayak odong-odong aja di begini. Hehehehe. Maaf mbak. Oh iya mbak, nanti kita lah jalan aja ya. Yang lain lebih cepat, soalnya tadi teman saya bilang jalanan utama ke arah UI lagi ada kemacetan. Loh, kenapa, Mas? Ini kan jalur tercepat. Anu mbak. Anu, Mas, kenapa? Hahaha, dari tadi anu-anu aja. Sebenarnya, feeling saya nggak enak. Kayaknya ada kecelakaan di depan. Lebih baik kita muter dikit kali ya mbak. Jaga-jaga yang terbaik aja. Ya udah, saya sebenarnya bingung sih. Cuman nggak apa-apa deh, Mas. Saya ikut aja. Soalnya saya ada ujian. Jadi usahain jangan sampai telat aja ya, Mas. Wah, makasih ya mbak. Saya jamin tepat waktu kok. Ya udah, daripada nanti telat beneran, mbak siap-siap pegangan di besi belakang motor saya ya. Biar saya agak ngebut dikit ini. Siap, Mas. Berang-berang makan kancut. Berangkut. Almir dan Dina pun memutuskan untuk mengambil jalan yang memutar. Sesampainya di kampus, beberapa orang ramai melihat ke arah TV yang ada di lobi kampusnya untuk menonton berita. Ternyata, berita tersebut mengabarkan bahwa ada kecelakaan di dekat daerah kampus UI. Lantas, Dina pun gemetar dan sekaligus berasa bersyukur atas keputusan yang ditawarkan oleh Almir. Sampai juga. Alhamdulillah. Ternyata lebih cepat ya. Bener kata Mas. Saya jadi ada waktu buat belajar nih. Iya mbak, sama-sama ya. Semoga lancar. Semoga ujiannya dapat hasil yang bagus. Biar gak bernasib ke saya. Perkara mentok di ekonomi. Saya jadi gak bisa kuliah. Mas, jangan begitulah. Saya jadi sedih. Tapi, makasih ya Mas atas kata-kata penyemangatnya. Mas, juga semangat ya. Sehat-sehat terus. Siap mbak. Ya udah Mas, saya duluan ya. Mau belajar lagi nih. Oke mbak. Aduh, semoga orderan berikutnya aman-aman aja deh. Tapi semoga penglihatan tadi bener-bener gak terjadi. Bismillah, berangkat lagi deh. Duh, semoga soal-soal ujiannya gak susah. Sampai bener ini belajar semalaman. Dikabarkan ada kecelakaan di perempatan dekat kampus ternama, yaitu kampus UI. Sebuah kendaraan truk pengangkut bahan bakar mengalami masalah remblong, sehingga menabrak beberapa motor di sana. Saat ini diduga ada 3 orang korban yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Semoga para korban diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Aduh, untung tadi mas-mas ojek yang ngaran jalan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, hamba Mas diberikan kesempatan untuk hidup. Tapi kok dia tadi sempat kayak bilang perasaannya nggak enak ya? Jangan-jangan dia udah punya penglihatan masa depan lebih dulu ya? Duh,
bikin merinding. Tapi, alhamdulillah ya Allah, aku dipertemukan dengan orang baik seperti mas-mas ojek tadi. Setelah Almir narik ojek seharian di hari puasa pertamanya, Almir pun menyempatkan diri untuk pulang agar bisa berbuka puasa bersama dengan Bang Fajar. Assalamualaikum Bang Fajar. Waalaikumsalam. Gue di dapur Bir. Tuh, enak banget ini baunya dah Bang. Masak apa lu buat buka nanti? Apalagi kalau bukan sayur asem favoritnya bokap nyokap dulu pas masih ada. Koptil. Iya sih, dulu pas masih ada bokap nyokap hari pertama buka puasa selalu openingnya sayur asem ya. Gampang masjid tuh sayur asem. Oh iya, sambelnya lu bikin juga kan Bang? Bikin dong, Bos Almir. Tenang aja. Abang lu bentar lagi skillnya bisa daftar ke acara TV masak-masak. Apa tuh namanya? Lupa Bang. Oh itu, Master Chef ya? Hah? Apa? Kedenger gua. Master Chef Bang. Oh iya, itu betul. Ya udah, lu nyantai dulu sambil nunggu beduk dah. Oke, thank you Abang. Dikabarkan ada kecelakaan di perempatan dekat kampus ternama yaitu kampus UI. Sebuah kendaraan truk pengangkut bahan bakar mengalami masalah remblong sehingga menabrak beberapa motor di sana. Saat ini diduga sudah ada 3 orang korban yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata beneran kecelakaan, Cuk. Duh, gila. Merinding. Gue bisa lihat masa depan. Gila, mimpi gue beneran nyata. Ini cara gue nyelamatin orang. Dar. Cir. Buset dah bang. Kaget gue. Jangan begitu napa. Kalau ada lu jantungan gimana? Hahaha, lebay amat lu. Abis serius banget nonton berita doang. Iyalah. Tadi gue sempat ada order nganter penumpang ke daerah situ bang. Cuman gue kagak lewat situ untungnya. Hampir aja gue kenapa-kenapa bang. Alhamdulillah. Serius lu? Aduh, ya udah deh. Hati-hati ya lu. Trauma gua dengar lu kecelakaan kemarin. Ngeri dah. Nah, pas nih. Ya udah, yuk buka puasa. Tuh, sayur asemnya udah ready, Bos. Alhamdulillah. Oke bang. Siap. Sambelnya juga ada standby kan? Kagak kurang nih kalau makan sayur asem tapi gak pakai sambel. Udah, Bos. Pedas manis, asem as always. Halo, apakah titik penjemputan sesuai aplikasi? Halo juga mas, saya pakai hijab hitam dan saya tunggu dekat pintu masuk pasar ya. Hati-hati di jalan. Baik, ditunggu ya mbak. Oke mas. Halo Mbak Fitri. Halo mas, maaf saya nggak dengar karena maklum ya berisik banget ini di pasar. Hehehe. Masya Allah, nikah jodohku. Cantik banget ya Allah. Aduh, tuh. Bentar ya mas, barang saya banyak banget nih. Maaf ya. Bentar mbak, saya bantu. Jangan mas, gak apa-apa. Kali ini saya yang ceroboh. Gak apa-apa mbak, saya juga gak kerepotan kok. Maaf mas, saya gak maksud. Saya juga maaf mbak. Yaudah, yuk ke motor saya mbak. Sini, barang-barangnya taruh di depan aja mbak. Biar gak terlalu kesempitan ntar pas duduk. Makasih banyak ya mas. Maaf banget ya jadi repot begini. Saya izin aja ya mas. Siap mbak, gak apa-apa. Memang tugas saya juga memberikan pelayanan terbaik buat penumpang-penumpang saya. Apalagi penumpang yang cantik kayak Mbak Fitri. Bisa aja mas. Nanti ikutin sesuai alamat aja ya mas. Siap mbak. Sekarang jalan ya. Mbak Fitri, ini belanjanya banyak banget. Lagi ada acara atau emang buka warung sih mbak? Iya nih, biasanya mas setiap hari saya begini. Saya jualan gado-gado setiap hari ini di rumah. Lumayan, bantu bisnis orang tua mas. Oh, jualan bareng orang tua ya berarti? Iya mas. Tapi setiap hari belanja gak ada yang bantu mbak? Biasanya ada mas, adik saya. Cuman hari ini dia lagi enak badan. Jadinya saya sendirian deh. Oh alah, tapi lagi bulan puasa gini masih banyak mbak yang order. Alhamdulillah, tetap lumayan yang order sih mas. Soalnya lokasi kita deket sekolah swasta Kristen. Jadi ibu-ibu atau pelajar
sering order di sana juga. Wah, alhamdulillah banget itu. Biasanya kalau bulan puasa sepi. Ini tetap jalan terus. Keren sih. Iya mas, makanya alhamdulillah banget kan. Ya udah Mbak, nanti kalau butuh antar jemput gak usah pesen via aplikasi lagi. Ribet. Hehehe. Ah, beneran mas, repotin mas nggak? Tenang aja Mbak. Kalau jemput Mbak, saya emang gak ngerasa direpotin. Tapi merasa bahagia. Bisa aja mas. Udah berapa penumpang mas yang diginiin? Masya Allah. Saya cuma sama Mbak Fitri doang aja kok. Gombal aja ya emang, laki-laki penyakitnya. Yaudah Mbak, nanti saya izin save nomor pribadi Mbak ya. Sesampainya di lokasi, Almir langsung menyimpan nomor Fitri dan memberikan pesan untuk disimpan oleh Fitri juga. Keduanya nampak memberikan sinyal perasaan satu sama lain. Mbak, sudah saya kirimkan pesan ke WA kamu. Udah masuk belum ya? Udah nih, namanya Mas Almir kan ya? Bukan, namaku di kontak, simpen aja calon suami. Ya, Apaan sih mas? Fake banget deh mas. hehehe. Maaf ya, tapi bener ya kalau butuh bantuan apa-apa, kabarin aku aja Mbak. Pasti langsung sudah hadir. Kalah mah sama Damkar. Beneran ya? Awas lo bohong, gue gak suka. Cowok-cowok modal janji doang ah. Red flag. Noted. Ya udah, aku cabut dulu ya. Dari rezeki lagi. Oke mas, semangat. Dan stay safe ya. Pertemuan Almir dengan Fitri pun mengajarkan Almir betapa indahnya nuansa kasmaran. Namun, kira-kira apakah ketepatnya Almir dan Fitri akan selalu tetap berbunga-bunga? Atau ternyata, Fitri menjadi salah satu orang yang harus diselamatkan oleh Almir dan memaksa Almir mempertaruhkan nyawanya? Suasana sore di bulan Ramadan, matahari mulai tenggelam. Langit jingga keemasan. Beberapa orang sibuk membeli takjil di pinggir jalan. Almir duduk di motor, menunggu orderan sambil menikmati hembusan angin yang sejuk. Senja selalu bikin hati tenang, tapi juga bikin kepikiran ya. Kepikirannya sama Mbak Fitri yang tadi pagi pula. Bingung mau ngechat duluan, takut nanti dia nggak nyaman pula. Mana lagi sepi juga nih orderan. Hah? Ke jembatan jam segini? Cuman, yaudahlah daripada gak ada orderan lagi, mungkin dia mau ketemu sama temennya ya. Atau mungkin juga palingan COD-an bareng sama orang kali ya. Positif thinking aja deh, lagi bulan puasa juga. Almir menerima order dan menuju titik jemput. Ia melihat Rian berdiri dengan kepala tertunduk, wajah yang muram. Halo, selamat sore. Benar dengan Mas Rian? Saya Almir, Mas. Halo. Iya, Mas. Benar, Mas, alamatnya sesuai aplikasi? Iya, Mas. Baik, Mas. Aman kan ya, Mas? Kalau gitu, kita berangkat ya, Mas? Iya, Mas. Ini orang kok lemes dan datang tes banget ya? Apa jangan-jangan karena baru awal-awal puasa? Dia gak kuat. Terus, kerasa sakit dan lemes? Jadinya kali ya? Perlu gue semangatin enggak ya? Takutnya, ntar dia gak nyamar lagi. Aduh, bingung juga kalau posisi begini. Saat motor mulai berjalan, Almir tiba-tiba melihat kilasan masa depan. Rian berdiri di pinggir jembatan, kemudian menangis terisak-isak dan berteriak. Wah capek hidup, pinjol sialan. Lalu, Rian pun melompat dari jembatan. Mas, tolong dipercepat sedikit ya kecepatannya ya. Iya, baik, Mas. Makasih, Mas. Waduh, gua dapet kilasan itu lagi. Gimana nih? Gua bingung banget. Tapi gua gak bisa biarin terjadi. Gua harus jaga ini. Gimana pun caranya, gua harus bisa. Mas, nanti di jembatan nunggu teman atau gimana ya? Ini pertama kalinya saya ngantar penumpang ke atas jembatan. Kenapa gak janjian di halte yang di bawahnya aja, Mas? Oh, iya, Mas. Kalau gitu, saya antar ke halte setelah jembatan aja kali ya, Mas. Biar enak kita jemputnya sama temennya, Mas. Soalnya kalau di jembatan, pasti macet dan mancing keributan buat orang lain juga, Mas. Mas, udah ya, ikutin sesuai aplikasi aja. Jangan banyak tanya, jangan bawel ya. Gua gak mau ngobrol sekarang. Udah, lu fokus bawa gua ke titik sesuai aplikasi. Paham? Baik, Mas. Saya cuma usul aja.
tenang aja mas. Sabar yuk, lagi puasa loh ini. Hehehe. Ini kita bentar lagi sampai kok mas. Siap-siap kabarin temennya aja mas. Biar tar mas gak nunggu kelamaan. Soalnya kayaknya bakal macet di sana. Mas, gua udah bilang, lu jangan bawel. Terserah gua mau ngabarin apa enggak. Tugas lu cukup nganterin gua sampai lokasi yang gua tuju. Paham? Baik mas. Aduh. Gimana nih? Masalahnya, gua tahu dia bakal ngelakuin apa di jembatan itu. Mana gua ada ikat kontrak sama malaikat kemarin ini. Buat nyelamatin 5 orang kan? Aduh, gua baru nyelamatin 1 orang pula. Berat banget ini orang kedua. Tapi gua ada ide. Gua turunin dulu dah nih orang. Almir sengaja mengubah rute dan berhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan yang menjual kolak dan gorengan. Mas, kita buka puasa dulu ya. Udah hampir maghrib nih. Sorry banget ya, saya udah lapar dan gak kuat. Maklumlah, baru awal-awal puasa. Oi, gak bisa gitu dong, Mas. Saya kan di atas perjalanannya. Gak bisa gini dong, tiba-tiba. Udah mas, sabar ya. Ini lagi bulan Ramadan loh. Jangan marah-marah gitu mas. Nanti nggak dapat berkat dari Allah loh. Udah ikutin saya dulu aja. Saya yang traktir mas. Kak, gua gak mau. Hehehe. Nah, itu udah pertanda mas. Beneran, ambil semaunya aja mas. Saya traktir. Gak bohong ini mah. Lagi bulan Ramadan gini, enaknya itu kalau kita berbagi kebahagiaan mas. Seorang ibu menyajikan kolak dan teh hangat dengan nuansa perkotaan menuju maghrib yang berisik dengan suara klakson kendaraan. Mau pesen apa, Mas? Saya pesen kolak aja bu, 2 ya. Oke, siap. Laksanakan. Duduk dulu aja, Mas. Sambil ambil di dalam dulu. Baru saya angetin nih. Pas banget. Widih, enak banget tuh ya. Siap, makasih bu. Wijan menatap kolak itu dengan tatapan kosong, lalu menunduk matanya berkaca-kaca. Mas, saya nggak tahu apa masalah mas. Tapi, saya bisa melihat satu hal. Mas lagi banyak pikiran banget. Kalau ada apa-apa ceritain aja mas. Barangkali saya bisa bantu mas. Mas gak ngerti. Saya terlilit pinjaman online. Keluarga saya diteror. Udah nyerah. Gak apa-apa mas. Tapi tolong mas jangan menyerah ya. Coba dipikirin lagi mas. Kalau mas menyerah, istri dan anak mas gimana? Bukannya mereka masih menanggung beban kamu? Iya mas. Saya udah keliling sana sini. Saya udah dipecat dari pekerjaan saya. Saya udah gak ada penghasilan untuk bantu melunasi utang-utang tersebut mas. Kakak saya ada usaha warung gitu mas, dekat rumah. Gimana kalau kamu kerja di sana bantu-bantu kakak saya mas? Tapi dengan upah itu kamu cicil pelan-pelan mas. Gimana? Jangan mas. Saya udah marah-marah terus. Saya masa juga masih dibantuin sampai kayak gini. Saya gak berhak untuk menerima semua kebaikan ini mas. Udah ya mas, lagi pula meski bakal kedengaran aneh, sebenarnya saya tahu mas bakal mencoba mengakhiri hidup kamu di jembatan tersebut kan? Itu karena saya udah gak tahan dengan cobaan hidup saya yang hadapi saat ini mas. Saya malu sama keluarga saya. Udah ya mas, perjalanan masih panjang. Dan mas ini harus belajar dari pengalaman hidup kamu yang sekarang ini. Berdoa dan mohon ampun sama Allah. Pasti bakal dimudahkan. Habis buka, kita sholat aja ya mas di masjid dekat rumah saya. Nanti di warung kayak saya itu ada kamar belakang kosong. Bisa tidur di sana dulu juga. Makasih ya mas. Saya berterima kasih. Ih, udah mas, jangan sampai meluk gini. Saya jadi malu. Iya mas, semoga kerja yang rajin ya mas. Alhamdulillah buka juga. Ayo mas, buka dulu juga pakai kolaknya. Akhirnya, Almir pun berhasil meyakinkan Rian yang sangat putus asa. Almir pun membantu Rian dengan berbicara kepada kakaknya untuk menerima Rian menjadi pegawainya. Meskipun keadaan ekonomi mereka juga masih kesulitan, tapi mereka percaya bahwa mereka masih bisa berbagi rezeki dengan orang lain juga. Rian, tolong bantu bawa gas LPG itu ya. Ada gas belakang tuh. Siap mas. Mas Rian, semoga betah-betah ya kerja sama Bang Fajar. Emang suka bawel dia. Sabar-sabar aja ya. Woi, sialan. Wah bener ya. Wah bawa gini aja lu masih bandel ya Panjul. Iya bang, bercanda, maaf. Hehehe. Almir duduk di motornya, menunggu pelanggan sambil memainkan ponselnya. Ia melihat foto Fitri, wanita yang ia cintai, lalu tersenyum kecil. Semoga gue bisa cukup mapan buat menikahi Fitri. Gue gak boleh gagal. Tapi bukan itu aja.
gue juga harus berjuang mempertahankan kesempatan hidup gue sekarang ini. Gue hitung-hitung udah nyelamatin 2 orang. Sedangkan tuh malaikat kemarin ini nyuruh gue nyelamatin 5 orang. Berarti 3 lagi nih. Mana waktu gue tinggal 2 minggu pula. Aduh, bismillah, bisa. Seorang wanita dengan pakaian mencolok, Maya, menghampirinya dengan senyuman genit. Almir menatap Maya dengan sedikit canggung. Bang, bisa antar aku ke hotel di SCBD? Aku bayar lebih. Asal abang mau nemenin aku sebentar ya. Pasti mau dong, daripada kamu diem-diem aja. Aku kasih free deh. Gimana? Masa iya nolak? Saya bisa antar, Mbak. Tapi nemenin maksudnya gimana ya? Udahlah bang, aku tahu abang capek kerja. Daripada cuma antar orang sana sini, kenapa nggak sekalian cari hiburan aja? Aku janji bakal nyenengin abang. Aku bakal bikin kamu ngerasain malam yang gak akan kamu lupain. Mbak, saya cuma tukang ojek. Tugas saya cuma nganter. Cuman nganter? Abang polos banget sih. Pasti cewek abang gak ngerti gimana cara manjain abang ya? Lagian, saya juga nggak paham maksud Mbak soal hiburan dan malam yang nggak akan saya lupain. Istighfar, Mbak. Ini lagi bulan Ramadan loh. Masa berpakaian terbuka ini udah malam pula. Emang Mbak nggak takut nanti ada yang berniat jahat sama Mbak? Ah, bisa aja. Sampai memperhatiin baju yang aku pakai. Bilang aja kamu tertarik kan sama aku. Udah, jangan malu-malu. Almir menelan ludah, merasa tergoda. Namun, tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan. Almir melihat dirinya di masa depan, merasa menyesal, duduk termenung di kamar kecil yang gelap. Ia kehilangan Fitri karena tergoda oleh Maya. Hidupnya berantakan. Dalam visi itu, Fitri menangis sambil menghapus namanya dari daftar kontak ponselnya. Fitri, maafin aku. Aku hilaf. Aku menyesal gak bisa menahan diriku. Ya Allah, aku gak kuat hidup tanpa Fitri. Gak apa-apa Allah, tarik aja kesempatan hidupku kalau aku pun gak bisa hidup bareng Fitri. Nah, cukup ya, jangan sentuh-sentuh saya juga. Gak enak kalau orang lain lihat, apalagi jam segini. Udah, saya antar aja ya, urusan lainnya saya gak bisa. Saya sudah punya seorang yang lagi saya perjuangkan. Oh, emang cara abang bisa kasih apa yang aku pengen kasih? Yakin gak bakal nyesel? Lagian juga berarti kamu belum nikah kan sama orang itu? Udah, mumpung belum nikah, mending cobain dulu. Ntar kalau kamu udah nikah, mana bisa kamu dapetin kesempatan kayak yang barusan aku tawarin bang? Saya nggak mau kehilangan dia. Cinta yang tulus nggak bisa digantikan. Kalau saya nggak mulai mencoba belajar setia, saya pasti ke depannya akan terus nggak akan paham namanya setia, Mbak. Cukup ya, Mbak. Jadi, mau saya antar nggak, Mbak? Mumpung nggak ada pesanan online nih, Mbak. Saya juga habis ini mau pulang, udah jam pulang saya. Oke, yuk kita cus, jalan sekarang. Maya menatap Almir. Sejenak tampak terkejut, lalu tersenyum tipis. Ia duduk di boncengan motor dengan santai. Jarang ada laki-laki kayak abang. Baiklah, antar aku aja. Tapi abang yakin ya, dia memperjuangkan abang? Saya nggak tahu pasti. Tapi yang saya tahu, saya nggak mau ngelakuin sesuatu yang bikin saya nyesel nanti. Mungkin diri saya yang dulu nggak akan menolak tawaran, Mbak. Tapi saya sudah memiliki tekad kuat dan tujuan hidup saya ke depannya. Saya mohon maaf ya, Mbak. Lagi pula, Mbak ini masih cantik dan muda. Lebih baik Mbak manfaatkan ini untuk mencari pekerjaan yang lebih terhormat, Mbak. Dari mana kamu tahu saya kerjanya gak bener? Saya kan lu bilang saya kerjanya apa? Saya dulu terjebak di kehidupan malam seperti Mbak. Malam-malam dengan pakaian seperti ini, memang saya tidak paham, Mbak. Tentu, semua orang juga paham, Mbak. Mumpung masih ada waktu bertobat. Segera bertobat, Mbak. Jangan sampai terkena azab, baru nanti Mbak paham maksud saya. Mereka berkendara dalam diam. Maya tampak termenung seolah memikirkan sesuatu. Almir menurunkan Maya di depan hotel. Maya turun, lalu menatap Almir dengan ekspresi lembut. Makasih bang, kata-kata abang bikin saya jadi kepikiran untuk hidup saya ke depannya. Mungkin aku harus mulai mikirin jalan hidupku sekarang juga. Semoga bisa nemuin jalan yang terbaik, Mbak. Semua orang punya kesempatan buat berubah. Kata-kata abang barusan itu kayaknya baru pertama kali ku dengar dari laki-laki. Biasanya mereka cuma, ya anggap aku barang. Saya cuma berpikir, kita semua punya pilihan. Kalau ada kesempatan buat hidup lebih baik, kenapa nggak dicoba? Maya terdiam sesaat, lalu menghela nafas panjang. Mungkin aku bakal mikirin kata-kata abang malam ini. Hati-hati di jalan ya.
Maya masuk ke lobi hotel dengan langkah lebih pelan dari sebelumnya. Almir menatapnya sebentar, lalu menghela napas lega. Di perjalanan, Almir mengambil penumpang baru, seorang pria tua bernama Pak Joko. Pria itu terlihat lelah, namun wajahnya penuh kebijaksanaan. Nah, kelihatan lega sekali. Seperti habis lepas dari sesuatu yang berat. Iya, Pak. Gue dan itu selalu ada. Tapi saya berusaha bertahan. Bagus, nak. Setia itu mahal. Dan yang mahal biasanya berharga. Kalau kau benar-benar mencintai seseorang, tetaplah pada jalan yang benar. Saya juga berharap dia juga berjuang untuk saya, Pak. Tapi kadang saya nggak tahu apakah perjuangan saya ini akan sia-sia atau enggak. Setiap perjuangan punya hasil, nak. Kadang kita nggak bisa lihat langsung. Tapi Tuhan pasti lihat. Kalau dia memang jodohmu, dia juga pasti akan berjuang di sana. Tapi kalau memang tidak, setidaknya kamu sudah melakukan yang terbaik. Almir pun terdiam, mencerna kata-kata Pak Joko. Saat kemudian, ia tersenyum kecil. Makasih ya, Pak. Saya butuh dengar itu. Pak Joko mengangguk bijak, lalu mereka melanjutkan perjalanan dalam hening. Almir berhenti sejenak di depan sebuah minimarket, membuka ponselnya, dan mengirim pesan kepada Fitri. Aduh, malam ini gue perasaan melo banget deh ya. Jadi kangen sama Fitri. Coba deh gue chat dia. Fit, gue hari ini lelah banget seharian kerja antar jemput penumpang. Semoga kinerja keras gue ada hasilnya ya. Susah banget emang kerja di Jakarta sekarang ini. Kamu gimana hari ini? Orderan kamu rame nggak? Ya ampun, Mas. Semangat ya. Kalau kerja keras, pasti ada hasilnya kok. Kamu orang yang sabar ya. Hari ini orderan aku rame terus juga nih. Alhamdulillah banget. Kamu belum pulang, Mas. Udah tengah malam gini. Nanti kamu sakit loh, Mas. Iya, ini aku juga udah mau pulang. Cuma tiba-tiba pengen chat kamu aja. Dan nyampein bahwa aku kangen kamu aja. Almir menatap layar ponselnya, lalu menghela nafas panjang. Ia memasukkan ponselnya ke saku, menyalakan motornya, dan siap melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih mantap. Pagi hari, Almir duduk di motornya menunggu pelanggan. Dia pun mulai bengong, kemudian menghela nafas. Kadang pengen hidup biasa aja. Tapi tiap kali ngecek, malah dapat penglihatan masa depan penumpang. Yah, takdir emang gak bisa ditolak. Apa mungkin gue merupakan kehendak Allah buat berbuat baik di bulan Ramadan kali ya? Jadi merinding kalau dipikir-pikir gitu ya. Mas, yuk langsung ke jalan kantor saya ya. Di daerah Kuningan. Buruan, Mas. Saya udah telat. Ntar saya bayar lebih deh. Cepetan ya, Mas. Iya mbak, silahkan naik. Oh iya mbak, jangan lupa pakai helm dulu. Iya, Mas. Iya, ini saya lagi pakai kok sambil jalan. Udah buruan, jalan dulu aja deh. Bener ini Mas saya. Telat. Ada urusan di kantor. Buru-buru. Siap mbak, saya jalan ya. Mas, nanti belok ke kanan ya. Iya, baik mbak. Mbak, saya tahu ini agak aneh. Tapi saya mohon ke mbak untuk hari ini bisa hati-hati dalam mengambil keputusan ya. Jangan buru-buru menyalahkan orang sebelum semuanya jelas. Tetap tenang ya mbak. Hah? Maksudnya apa? Kok Mas bisa tahu urusan saya? Saya nggak bisa jelasin. Tapi percaya aja mbak. Saya mohon jangan gegabah. Ini buat kebaikan mbak. Percaya gak percaya, saya sering bisa melihat musibah yang menimpa penumpang saya mbak. Terus semuanya gimana, Mas? Apa ada yang beneran terjadi? Sejauh ini, selama saya terus terang, apa yang saya lihat beberapa ada yang gak kejadian. Tapi, semua penumpang saya selamat, Mbak. Soalnya, saya selalu jujur sama mereka. Karena saya juga gak tega, Mbak. Penglihatan saya suka aneh-aneh dan selalu yang tragis. Contoh yang baru-baru ini terjadi yang mana, Mas? Oke, Mbak, ini saya cerita beneran ya, Mbak. Gak saya karang-karang. Tapi boleh percaya, boleh enggak. Kemarin ada kecelakaan di penglihatan saya. Terus saya jujur sama penumpang. Dan saya minta izin ke dia untuk pindah jalurnya ke arah yang lain, Mbak. Alhamdulillah, kemarin di berita ada beneran kecelakaan di jalur yang biasa dia lewatin. Coba saya terlewat sana. Saya juga belum tentu, Mbak, ada di sini. Sebenarnya ini aneh banget. Tapi
Saya akan coba dengerin yang Mas sampein dan akan lebih hati-hati. Makasih Mbak, semoga masalah Mbak di kantor hari ini benar-benar selesai ya. Makasih juga, Mas. Ah, udah sampai nih Mbak. Makasih ya, Mas. Jangan lupa ya Mbak, tetap tenang dan jangan gegabah ya. Semangat Mbak. Makasih, Mas. Oke Mbak, saya pamit dulu ya. Kenapa gue jadi ikutan ngasih jempol ya? Aneh banget gue. Sejak kata-kata dia tadi. Sesampainya di kantor, Yola mencoba lebih tenang. Kemudian, Yola mendapat kabar bahwa salah satu bawahannya kabur membawa alat kantor yang diberikan kepadanya untuk bekerja. Aduh, setiap hari kerja aja. Kapan ya bisa jalan-jalan lagi? Untung bentar lagi, liburan lebaran. Tiba-tiba telepon kantornya berdering. Ternyata telepon tersebut berasal dari divisi HRD di kantornya. Halo, selamat pagi, Mbak. Ada apa, Mbak? Halo Mbak Yola, selamat pagi. Sore nih aku tiba-tiba call pagi ini. Gak apa-apa dong, Mbak. Gimana tuh? Iya Mbak, dari minggu lalu salah satu bawahan Mbak yang bernama Sony, itu dia nggak masuk ya Mbak? Iya, Mbak. Katanya dia izin WFH seminggu. Dan harusnya hari ini udah balik ke kantor. Kemarin, dia harus ngurus ibunya yang sakit kena stroke di rumahnya. Oh gitu. Soalnya dia barusan aku hubungin gak ngangkat. Aku hubungin nomor lainnya, dan nomor kerabatnya juga gak ada yang ngangkat. Waduh, gimana ya, Mbak? Kalau samperin rumahnya gimana? Mungkin dari tim kamu ada yang bisa cek rumahnya deh. Kok serem banget sih dia? Mana baru masuk sebulan? Anaknya juga pasti kantor baik-baik aja tuh kayak gak ada masalah. Baik kalau gitu, nanti aku coba minta tolong orang buat cek rumahnya yang sesuai sama form pendaftaran kemarin ini. Dan KTP-nya ya. Nanti aku update lagi ke kamu. Oke, Mbak. Thank you ya for the info. Yes Mbak, thank you juga ya. Sorry ganggu nih. Have a nice day Mbak Yola. Aduh, benar aja tuh kata ojek. Ada perasaan gak enak. Tapi katanya kalau gue salah ambil langkah, gue kena pecat. Duh, gimana ya? Yaudah, tenang dulu. Tunggu kabar dari HRD. Kalau gak ingat kata-kata si mas-mas ojek tadi, kayaknya udah gue pecat nih si Sony ini. Siangnya pun Yola mendapatkan kabar terkait Sony dari HRD-nya. Halo Mbak, gimana kabarnya? Udah ada cek keadaan si Sony di rumahnya? Gak kabur kan dia? Mana aset kantor kita kayak laptop sama HP kantor dipegang juga. Halo Mbak, tenang Mbak. Apa yang kita pikirkan juga soal Sony ternyata gak bener kok. Justru malah adanya berita duka Mbak. Ibunya hari ini baru aja meninggal Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah Mbak, minta alamat rumahnya supaya aku share ke tim buat blast berita duka hari ini. Dan aku izin ya Mbak buat ajak satu tim live ke rumahnya si Sony. Makasih ya Mbak. Aduh, kok si ojek tadi pagi bisa tahu loh gue bakal ngadepin masalah-masalah begini. Duh, merinding gue. Aduh, ada yang ngomongin gua. Siang hari di bulan Ramadan, Almir duduk di motornya. Menunggu pelanggan, ia menahan lapar dan haus. Sementara, cuaca terasa terik. Wah, astaga, panas banget ya Allah. Bulan puasa udah tinggal 2 minggu lagi. Yuk, semangat. Bisalah ini. Selesai misi si malaikat maut kemarin. Gua harus optimis. Kalau gue bisa lewatin ini semua, gue bakal janji dalam diri gue untuk bisa ngelamar Fitri. Tidak lama, ada seorang pria lusuh dengan mata cekung menghampirinya. Almir terkejut saat mengenali wajah itu. Almir? Lama gak ketemu bro. Wah, lu jadi ojek sekarang. Dimas? Ya ampun. Lu kemana aja selama ini? Banyak cerita Mir, tapi sekarang gua butuh tumpangan. Antar gua ke apartemen dekat terminal. Lo, gak apa-apa kan? Kayaknya lu sakit, Dim. Alah, biasa aja. Udah buruan jalan, gua buru-buru. Almir menyalakan motornya. Saat mulai menarik gas, tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Visi masa depan pun muncul. Almir melihat Dimas tergeletak di lantai kamar apartemen dengan busa keluar dari mulutnya. Tubuhnya kaku, sementara suara sirine ambulan terdengar di latar belakang. Almir tersentak kembali ke dunia nyata.
keringat dingin mengalir di dahinya. Gua nggak bisa biarin ini terjadi. Gua harus nolong dia. Almir berkendara dengan pelan, berusaha mengulur waktu sambil berbicara dengan Dimas. Ia harus menjaga kesabarannya, terlebih lagi saat sedang berpuasa. Dim, lo masih pakai? Maksud lo? Ah udahlah, lo pasti dari orang-orang. Gua masih, Mir. Susah keluar. Lo sadar gak sih kalau ini bakal ngebunuh lo? Ngapain lu peduli? Kita dulu sama-sama nakal kan? Lu sendiri yang ngajarin gua. Almir terdiam, mengingat masa lalunya yang kelam. Ia menarik nafas dalam, berusaha tetap tenang, dan tidak terpancing emosi. Tapi, gua udah berhenti. Dan gua nggak mau lihat lu mati, Dim. Lu harus berhenti juga. Gak segampang itu, Mir. Gua udah jauh ke dalam. Lagian, buat apa? Hidup gua udah hancur. Almir menepi di sebuah warung. Pura-pura motornya bermasalah. Dim, gua lapar. Lu mau makan dulu? Gua mau beli takjil juga. Gak usah, gua buru-buru. Ayolah, sekalinya aja. Gua yang traktir. Anggap aja nostalgia. Lu inget nggak? Dulu kita sering ngabuburit bareng. Serius, gratis? Iyalah, lu pikir gua bakal tagih utang ke lu. Akhirnya, Dimas mengalah. Mereka masuk ke warung, duduk sambil menunggu azan maghrib. Almir mengirim pesan ke seseorang. Mir, gua sering kepikiran, kalau dulu kita nggak salah jalan, mungkin hidup kita lebih baik sekarang. Masih ada kesempatan buat berubah, Dim. Lu nggak harus terus kayak gini. Gua udah capek, Mir. Capek bawain diri sendiri. Tapi gua takut gagal. Lu cuma butuh satu langkah buat berubah. Mulai dari sekarang. Ramadan ini bisa jadi awal baru buat lu. Dimas terdiam. Matanya menerawang. Dan suara azan maghrib pun berkumandang. Almir tersenyum. Mengambil segelas air dan menawarkannya ke Dimas. Minum dulu, Dim. Lu puasa kan? Dimas terdiam. Lalu tersenyum kecil. Ia mengambil gelas itu dan meneguk airnya. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Saat mereka makan takjil, tiba-tiba seorang pria datang menghampiri. Itu adalah Fajar, kakak Almir. Dimas? Ya Allah, ini kamu. Fajar? Wah, lama gak ketemu. Dim, kita semua punya kesalahan. Tapi hidup nggak berhenti di situ. Kamu masih bisa keluar dari jalan ini. Ramadan ini waktu yang tepat buat bertaubat. Gua udah rusak, Jar. Orang kayak gua nggak bisa berubah. Jangan ngomong gitu. Almir juga dulu sempat jatuh, tapi dia bisa bangkit. Kenapa kamu nggak bisa? Allah Maha Pengampun, Dim. Dimas terdiam. Matanya mulai memerah. Tiba-tiba, seorang dokter datang. Itu adalah Dokter Farhan, teman Almir yang ia panggil sebelumnya. Dimas, saya bisa bantu kalau kamu mau. Saya tahu tempat rehabilitasi yang bisa nolong kamu. Rehab? Serem amat, Dok. Gua nggak siap. Lu nggak sendiri, Dim. Gua bakal bantu lu. Lu bisa mulai sekarang. Atau nunggu sampai semuanya terlambat. Allah selalu buka pintu taubat. Dimas menunduk. Air matanya jatuh. Ia menghela nafas panjang, lalu mengangguk. Dimas akhirnya dibawa ke pusat rehabilitasi. Almir menatapnya dari kejauhan merasa lega. Fajar menepuk pundaknya. Mir, gua bangga sama lu. Lu udah berubah. Dan sekarang, lu juga nyelamatin temen lu. Gue cuma nggak mau kehilangan orang-orang gue sayang lagi. Ramadan ini, gue pengen jadi orang lebih baik. Dimas melambai ke arah mereka sebelum masuk ke mobil dokter. Almir menatapnya dengan harapan, lalu menyalakan motornya dan pergi meninggalkan malam yang penuh harapan baru. Subuh di bulan Ramadan, Almir bangun lebih awal untuk sahur. Ia berjalan ke dapur, di mana kakaknya, Fajar, sudah menyiapkan makanan yang sederhana. Ayo Mir makan dulu sebelum imsak. Kalau enggak, lu bakal lemes seharian. Iya bang, masih ngantuk banget. Almir duduk dan mulai makan dengan perlahan. Hari ini gimana? Mau narik dari pagi atau nunggu agak siangan?
Kayaknya dari pagi aja, biar lebih cepat dapat penumpang. Kalau siang malah makin panas, Bang. Bener juga. Tapi lu juga harus jaga emosi. Apalagi lu puasa. Kadang penumpang itu bikin darah naik. Tenang, Bang. Gua udah kebal sama kelakuan penumpang aneh. Fajar menatap Almir sambil tersenyum. Ya udah, hati-hati di jalan. Jangan maksa kalau badan lu udah capek. Siap, Bang. Gua berangkat dulu ya. Almir mengambil jaket dan helmnya, lalu keluar rumah dengan motornya. Matahari mulai muncul, menandakan awal hari yang panjang. Siang hari di bulan Ramadan, udara terik. Almir duduk di motornya sambil mengusap keringat. Ia menahan haus dan lapar, tetapi tetap sabar. Notifikasi order masuk. Almir melihat nama penumpangnya, Raka. Beberapa menit kemudian, seorang pria berpakaian rapi tapi dengan wajah masam berjalan ke arah motor Almir. Almir kan? Cepat, gua buru-buru. Iya, Pak. Kemana tujuannya? Udah di aplikasi. Lu baca aja. Masa gua harus jelasin lagi? Lu ojek baru ya? Bukan, Pak. Saya cuma memastikan dia nggak salah jalan. Udah, jalan aja deh. Jangan banyak nanya. Almir menahan nafas, mengendalikan emosinya, lalu menyalakan motor. Saat mulai berkendara, tiba-tiba pandangannya kabur, sebuah visi masa depan muncul. Raka duduk sendirian di kantor. Wajahnya pucat. Seorang atasan berteriak kepadanya, memarahinya habis-habisan. Tak lama, ia dipecat. Raka keluar dari gedung dengan mata kosong, lalu meminum alkohol di pinggir jalan. Almir tersentak, kembali ke dunia nyata. Keringat dingin membasahi lehernya. Gua harus cegah ini. Di atas motor, Almir mencoba berbicara dengan Raka. Pak, saya lihat Bapak kelihatan stres. Ada yang bisa saya bantu? Kadang ngobrol enak juga bisa buat lepas beban, Pak. Bantu. Lu bisa bantu gua dapat promosi di kantor. Bisa bantu gua bikin bos gua nggak nyebelin. Bisa bantu lepas dari kerjaan gila ini. Hah? Saya nggak bisa bantu sejauh itu, Pak. Tapi mungkin ada cara lain supaya pekerjaan Bapak lebih ringan. Hahaha. Lu pikir dunia ini kayak film motivasi? Hidup itu keras, boy. Gak ada yang peduli sama lu. Lu bertahan atau enggak, lu yang diinjak. Almir terdiam. Ia sadar Raka bukan tipe orang yang mudah menerima nasihat. Namun, ia tetap mencoba. Saya mau bilang, kalau ada hal yang bisa diperbaiki sebelum terlambat, kenapa enggak? Saya yakin Bapak masih bisa mengubah keadaan. Lo ngomong gitu, kayak lo tahu segalanya. Ojek macam apa sih lo ini? Saya cuma orang biasa yang percaya kalau setiap orang punya kesempatan kedua, Pak. Lo sok bijak banget sih. Bukan sok bijak, Pak. Saya cuma ngerasa Bapak masih punya harapan kalau mau berubah. Udah, males dengerin ceramah lu. Fokus aja nyetir. Jangan sok jadi psikolog. Almir menghela nafas panjang dan tetap fokus menyetir. Ia mencoba bersabar, terlebih saat berpuasa. Sesampainya di depan gedung kantor, Raka turun dengan kasar dan membanting helm ke tangan Almir. Nih, kalau usah sok baik, hidup gua bukan urusan lu. Almir hanya tersenyum. Meski dalam hati ia kecewa, saat Raka berjalan masuk, Almir melihat dari kejauhan. Benar saja, kejadian dalam visinya mulai terjadi. Atasan Raka datang, langsung memarahinya dengan suara yang lantang. Kamu ini gimana sih, Raka? Laporan keuangan berantakan. Klien saya kabur gara-gara kelalaian kamu. Saya sudah cukup sabar. Kamu dipecat. Wajah Raka pucat. Ia tak mampu berkata-kata. Tak lama kemudian, Raka keluar dari gedung dengan wajah yang hancur. Raka duduk di trotoar. Wajahnya putus asa. Almir ingin mendekat, tapi ia ragu. Apakah ia masih bisa menolong? Kalau gua samperin, bakal ada gunanya nggak? Apa dia tetap keras kepala? Namun, sebelum Almir sempat bicara, Raka bangkit dan berjalan pergi tanpa melihat ke arahnya. Almir tahu, kali ini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menghela nafas panjang, lalu pergi. Azan maghrib berkumandang.
Almir meneguk air dengan perasaan lebih ringan. Ia belajar bukan hanya kesabaran yang diuji, tetapi juga keikhlasan dalam menerima kenyataan. Suasana sore di bulan Ramadan, matahari mulai tenggelam, langit oranye keemasan. Almir baru saja menurunkan seorang pelanggan di stasiun dan menerima chat WhatsApp dari Fitri. Bir, lagi di mana? Jangan lupa buka puasa nanti. Aku udah siapin es buah di warung. Santai, aku pasti mampir. Masih cari orderan dulu. Warung rame nggak? Lumayan, banyak yang cari gado-gado buat buka. Tapi, aku kangen sih. Kita udah lama gak ketemu. Ah, bisa aja. Aku jadi mesem-mesem sendiri nih. Fitri membalas dengan stiker ketawa. Sebelum Almir bisa lanjut ngobrol, orderan masuk. Seorang pelanggan bernama Dian memesan ojek dari gereja ke panti asuhan. Lu, gereja? Tumben banget dapat order ke sana pas bulan puasa. Almir baru mau berangkat ketika seorang pria muda menghampirinya. Ini Rizal, seorang ojek online yang baru di pangkalan mereka. Bang, saya Rizal, baru gabung di sini. Bisa nanya-nanya soal rute nggak? Lu driver baru ya? Santai aja, Jal. Mau tanya apa? Saya masih bingung. Kalau bulan puasa gini, orderan paling rame di mana, Bang? Biasanya deket warung makan, apalagi pas buka puasa. Tapi kadang dapat orderan aneh juga nih. Hah? Maksudnya? Nih, gua dapat order dari gereja ke panti asuhan. Lumayan aneh kan bulan puasa gini? Aneh kenapa, Bang? Kita kan cuma nganter penumpang. Iya sih, tapi gua nggak terbiasa aja. Sebelum berangkat, Almir mendapat chat dari Fitri. Jangan pilih-pilih rezeki, Mir. Hormati orang lain juga bagian dari ibadah. Almir membaca pesan itu terdiam sejenak, lalu akhirnya menerima orderan. Almir tiba di depan gereja dan melihat Dion, pria berusia 40-an dengan senyum ramah, membawa beberapa kotak makanan. Selamat sore Mas Almir. Terima kasih sudah menjemput saya. Iya, Pak. Mau kemana? Ke panti asuhan. Saya mau berbagi makanan buat anak-anak di sana. Iya, Pak. Mau kemana? Iya Mas, ini jadi kegiatan rutin saya. Kebetulan hari ini saya ingin berbagi sebelum mereka berbuka puasa. Almir semakin heran, tetapi tidak langsung bertanya lebih jauh. Mereka mulai perjalanan. Saat itu juga penglihatan muncul di benaknya. Dion tertabrak mobil saat menyeberang di depan panti asuhan. Ya Allah, gua harus cegah ini. Berusaha tetap tenang, Almir mulai mengobrol dengan Dion. Pak Dion, boleh tanya, Bapak nggak terganggu sama azan atau orang puasa di sekitar gereja? Oh tentu tidak. Justru saya senang melihat teman-teman muslim menjalankan ibadahnya. Serius, Pak? Tentu, malah setiap tahun kami di gereja suka menyiapkan air minum buat mereka yang berbuka puasa. Kita semua ini saudara, Mas. Almir terdiam, mulai berpikir ulang tentang pemahamannya soal toleransi. Sampai di panti asuhan, Dion turun membawa makanan. Almir mengingat penglihatannya dan segera turun dari motor. Pak Dion, tunggu sebentar. Jangan menyeberang dulu. Kenapa, Mas? Tiba-tiba sebuah mobil maju kencang. Dion terkejut, nyaris tertabrak. Astaga, kalau Mas Almir gak cegah, saya bisa celaka tadi. Firasat aja, Pak. Syukurlah Bapak kalau baik-baik saja. Dion menatap Almir dengan penuh syukur. Terima kasih, Mas. Mas bukan cuma soal pengemudi ojek, tapi juga penyelamat saya. Almir merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat Dion sebagai orang lain, tetapi sebagai manusia yang baik dan penuh kasih. Almir kembali ke warung gado-gado keluarga Fitri untuk berbuka puasa. Fitri menyajikan es buah dan gado-gado untuknya. Rizal juga datang, penasaran dengan cerita Almir. Bang, tadi katanya dapat orderan ke gereja. Gimana rasanya? Hari ini, gue nyelamatin seorang pemuka agama Katolik. Apa ya panggilannya ya? Pastor. Nah, itu dia. Hah? Kok bisa? Almir menceritakan semuanya. Fitri dan Rizal mendengarkan dengan penuh perhatian. Terus, kamu dapat pelajaran apa? Toleransi itu bukan sekedar ngomong kita harus rukun. Tapi, soal perbuatan kecil yang bikin perbedaan itu gak kerasa. Saat azan maghrib berkumandang, mereka bertiga berbuka puasa bersama dengan hati yang lebih terbuka dan penuh makna. Almir duduk lemas di meja makan, menatap piring sahurnya yang tinggal nasi dan tahu. Fajar datang sambil membawa teh panas. Loh,
Kenapa ngelamun? Gua mimpin Akbar, Bang. Orang yang dulu nipu gua. Loh, si penjual bisnis bakso itu? Iya, mimpinya aneh. Dia kayak minta tolong. Tapi gua malah kesal, Bang. Mungkin lo disuruh belajar memaafkan. Ini kan Ramadan, Mir. Kalau Ramadan ngajarin sabar, kenapa tahu rasanya makin hambar? Fajar tertawa kecil. Almir diam, memandangi nasi dan tahu. Ia mencoba makan, tapi jelas kurang semangat. Makan yang bener. Jangan sampai puasa lo batal karena emosi bukan karena nasi. Almir duduk lemas di motor. Keringetan, cuaca terik. Ia lagi nyender di motornya, sambil memikirkan mimpinya tadi. Bar, gua kira udah gak bakal ketemu dia lagi. Kenapa dia muncul di mimpi ya? Tiba-tiba, HP-nya berbunyi. Order masuk. Almir melihat layar. Bar, jemput dari halte pasar lama. Almir pun terdiam. Perlahan, matanya membelalak. Gak mungkin. Nama, lokasi, persis kayak di mimpi gua. Tangan dia ragu memencet tombol terima. Tapi akhirnya, ia tekan juga. Wajahnya berubah menjadi serius. Ini pasti bukan kebetulan. Akbar berdiri di bawah terik matahari. Hansapnya lusuh dan baju tapak lecek. Ia gelisah, menatap kanan kiri, keringat membasahi leher. Dari kejauhan, Almir mendekat dengan motor, lalu berhenti beberapa meter di depannya. Almir menatap sosok itu, wajah yang sudah lama dia kubur dalam-dalam, matanya menyipit, nafasnya berat. Visi masa depan itu muncul. Suara bising di dalam gang sempit dan kotor. Akbar terhimpit di pojok tembok. Dua pria mengeroyoknya. Satu menarik tasnya, satu lagi memukul perutnya. Akbar berlutut, berdarah, wajahnya penuh luka dan debu. Matanya memohon, tangannya gemetar, mencoba meraih ponsel dari saku jaket. Tolong, gue tahu salah, tapi gue masih mau hidup. Almir tersentak. Ia menatap Akbar dengan campuran marah, bingung dan iba. Almir? Gila. Gue gak nyangka kita ketemu lagi kayak gini. Almir turun dari motornya. Ia berdiri di depan Akbar, diam. Tatapannya tajam, tapi tidak meledak. Lo pasti marah. Dan lo berhak marah. Gue bahkan gak tahu harus mulai dari mana. Gue gak nyari lu. Tapi, kalau lu muncul lagi di hidup gue pas bulan puasa, berarti Tuhan lagi nguji kesabaran gue. Akbar mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca tapi ditahan. Kalau lu gak mau hantar, gue ngerti. Gue bisa cari ojek lain. Gue udah terima orderan dia. Baik. Akbar diam sejenak, lalu menaiki motor perlahan. Suasana tegang, tak ada yang berbicara. Hanya suara mesin motor menyala dan satu kata terngiang di kepala Almir. Gue bisa tolong dia, atau biarin dia jatuh. Tapi, kalau ini ujian gue, mungkin sekarang waktunya gue nyelesain ya. Motor maju perlahan. Angin sore menyapu wajah mereka. Almir diam saja. Matanya lurus ke depan. Akbar di belakang yang canggung, lalu mencoba berbicara. Pelan dikit, Mir. Tulang punggung gua udah uzur nih. Almir tetap diam. Beberapa detik kemudian, Lu masih inget waktu lu bilang, ini peluang hidup Mir, kita bisa sukses bareng. Iya, gue inget. Gue percaya. Gue pikir akhirnya gue bisa bantu Bang Fajar ngebalas semua capeknya dia. Tapi yang ada, malah dia yang harus bayarin utang gue. Almir menarik nafas. Gak ada nada tinggi, cuma lelah. Bukan cuma soal duit, Bar. Lu bikin gue ragu sama orang. Lu bikin gue ngerasa mungkin gue gak pantas punya mimpi. Gue gak bisa benerin semuanya. Tapi gue pengen coba mulai dari lu. Lu jangan sok mau benerin orang. Benerin diri lu dulu aja. Itu udah PR seumur hidup. Akbar senyum kecil, kecup. Almir tetap fokus ke jalan, tapi nada suaranya sedikit lebih tenang. Gue gak janji bisa maafin sekarang. Tapi lu masih bisa hidup, Bar. Lu masih bisa buktiin.
Almir berhenti mendadak di pinggir warung kecil yang mulai ramai orang beli takjil. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia menghela nafas, matanya lurus ke depan. Ia melirik ke Akbar yang duduk di jok belakang, masih terdiam. Kita nunggu di sini bentar ya. Gua haus. Maksudnya panas. Akbar turun dari motor, berdiri canggung di samping Almir. Mir, lu nggak percaya? Tapi, gue juga puasa hari ini. Lo puasa? Yakin gak salah kalender? Enggak, tapi gue nyoba mulai puasa dari hal kecil, termasuk minta maaf sama orang yang pernah gue rugiin. Almir menatap Akbar dalam-dalam. Ia ingin ngomong, tapi mulutnya ragu terbuka. Belum sempat ia jawab, matanya tiba-tiba membelalak ke arah gang sempit di sebelah warung. Bar, ikut gue sekarang. Hah? Kenapa? Cepet ikut gue sekarang. Almir menarik lengan Akbar, setengah menyeretnya ke arah motor yang parkir tak jauh dari warung takjil. Naik, Bar, sekarang. Hah? Ada apa sih sebenarnya, Mir? Tiba-tiba dari gang kecil sebelah warung, dua preman muncul berjalan cepat menuju mereka dengan sorot mata yang tajam. Akbar, lo kira lo bisa ngilang gitu aja, ha? Gua pikir lu bisa lupain utang lu ya gitu aja. Mimpi lu. Jalan, Mir, sekarang. Almir tidak pakai nanya dua kali. Ia kebergas motor melesat menelusuri gang sempit dengan manuver yang tajam. Suara langkah kaki preman terdengar makin jauh di belakang. Lo itu kayak magnet masalah, Bar. Lo kira nggak tahu? Tapi serius, Mir, ini bukan bagian dari rencana tobat gua. Almir membelok tajam di ujung gang, hampir menyenggol gerobak gorengan. Mereka lolos, tapi ketegangan belum mereda. Azan maghrib berkumandang. Mereka berhenti di halaman masjid kecil, nafas ngos-ngosan. Beberapa warga membagikan takjil, kurma, teh manis, dan gorengan. Akbar terima segelas air. Tangannya gemetar, ia menatap Almir dengan penuh rasa campur aduk. Lo tetap nolongin gua ya. Padahal, lu punya 1000 alasan buat ninggalin gua. Gua juga pernah salah jalan. Tapi waktu itu, ada yang nolongin gua. Sekarang, giliran gua untuk balas kebaikan itu. Gua janji, Mir, gua mau mulai lagi dari nol. Pastiin dari nol beneran ya. Jangan minus kayak terakhir kita ketemu. Iya. Udah gue uninstall tuh versi lama. Fajar duduk santai di ruang tengah, dikunyah kurma sambil nonton TV. Almir masuk, lepas jaket. Wajahnya lelah tapi adem. Gimana hari ini? Dapat penumpang yang bikin puasa lo diuji lagi? Bukan cuma diuji, Bang. Hari ini gua nyelamatin orang yang dulu hampir merusak hidup gua. Dan lu ikhlas? Kelas itu kayak gue dengan pas buka puasa. Gak langsung kenyang, tapi bikin hati tenang pas dimakan. Fajar tertawa kecil dan bangga. Ramadan ini lu gak cuman puasa, Mir. Lu berdamai. Almir mengangguk. Ia ambil kurma, duduk lebih rileks, menatap langit-langit sebentar. Oke. Almir duduk di lantai ruang tamu, memandangi jendela, suara ayam sayup-sayup terdengar. Piring sahur di depannya belum disentuh. Fajar masuk dari dapur, bawa 2 gelas teh. Lu udah bangun dari kapan, Mir? Belum tidur. Lah, kenapa? Ngelakin dunia gak bikin kenyang loh. Mending liatin ayam goreng. Tapi, Bang, ayam goreng juga gak bantu beresin kepala gua, Bang. Emang lu mikirin apa sih, Mir? Lu gagal ngelamar Fitri ya? Enggak, bukan itu, Bang. Doain aja, hari ini kayaknya penentuan. Penentuan apaan sih? Sejak awal Ramadan kayaknya ada yang lu gak ceritain ke gua deh. Nanti gua ceritain kalau semuanya lancar. Gua janji bakal ceritain semuanya. Langit mulai jingga. Almir duduk di motor, ngelap keringat. Notifikasi order masuk. Nama penumpang, Naila. Lokasi jemput, Jembatan Layang Ciledug. Naila, dari Jembatan Layang. Kepalanya berat, visi pun datang. Naila berdiri di pembatas jembatan. Lampu jalan mulai menyala. Angin meniup rambutnya, ia menutup mata. Lalu melangkah ke depan, tubuhnya jatuh ke jalan. Ya Allah. Ia langsung tancap gas. Langit oranye sepi. Almir berhenti jauh di ujung jembatan. Dari kejauhan, ia melihat sosok Naila berdiri di pembatas. Mbak, jangan. Naila kaget, oleng. Kakinya nyaris terpeleset.
Almir segera turun dari motor dan lari secepatnya, berhasil menarik tangannya sebelum ia terjatuh. Maaf, saya cuma nggak tahu harus kemana. Langit semakin redup. Almir baru saja berhasil menarik Naila turun dari pembatas jembatan. Nafas mereka masih ngos-ngosan. Kita naik motor dulu aja ya, Mbak. Saya tahu warung kecil buat istirahat gak jauh dari sini. Naila masih shock, tapi mengangguk perlahan. Mereka jalan ke arah motor. Tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang dari masjid kecil tak jauh dari sana. Udara mendadak terasa hening. Mereka duduk di bangku plastik warung kecil yang masih sepi. Almir beli 2 gelas teh manis dan 2 goreng. Minum dulu ya, Mbak. Naila memegang gelas itu, tangannya masih bergemetar, lalu menyeruput dengan pelan. Terima kasih ya, Mas. Kalau boleh tahu, Mbak tinggal di mana? Lagi nggak punya tempat tinggal, Mas. Saya hamil ditinggal pacar. Numpang pun nggak ada yang mau nerima. Dan tadi itu, Mbak beneran mau? Saya nyesel sekarang. Tapi saya takut banget. Nggak tahu harus apa. Saya nggak ngerti beratnya posisi Mbak. Tapi saya percaya kalau Mbak masih di sini, masih bisa bicara, artinya belum selesai. Kenapa Mas bantu saya? Mas kan nggak kenal saya. Kadang, kita nggak butuh alasan buat nolongin orang. Kita cuma tahu bahwa kita harus menolong. Mbak, saya tahu satu tempat. Namanya Panti Asuhan Welas Asih. Memang bukan tempat yang mewah, tapi pengurusnya baik. Mereka biasa bantu ibu-ibu yang butuh perlindungan. Panti asuhan. Tapi saya bukan anak-anak, Mas. Mereka nggak cuma ngurus anak-anak, mereka rawat siapapun yang mau mulai lagi, termasuk Mbak. Tapi apa saya pantas, Mas? Yang pantas itu bukan yang sempurna, tapi yang mau berubah. Kalau Mas yakin, saya ikut. Yuk, kita berangkat sekarang, sebelum jalanan makin padat, Mbak. Mereka berdiri. Almir membantu Naila untuk naik ke motor. Matahari sudah nyaris hilang. Langit biru pun gelap. Terbesar orang di pertigaan. Sopir panik. Rem blong, klakson meraung. Almir dan Naila datang dari arah berlawanan. Almir refleks menarik rem, tapi truk terlalu dekat. Berak! Truk! Berak! Motor terpental ke arah trotoar. Naila terguling, terduduk menangis histeris. Suara klakson masih menggema. Arman tergeletak, berlumuran darah. Nafasnya pelan, mata setengah terbuka. Di belakangnya sebuah belang kecil. Panti Asuhan Welas Asih 50 meter. Arman tersentak, nafasnya memburu. Ia menoleh ke kanan. Lampu lalu lintas rusak, kendaraan saring serobot. Seorang anak kecil tanpa pengawasan berdiri di bibir trotoar. Truk besar meluncur dari arah kanan. Oleng, suara rem menjerit, rem blong. Ini persis kayak di fishing gua. Ini dia syarat akhirnya. Dia menggenggam stang motor lebih erat, pandangannya mantap, meski wajahnya tegang. Mbak Naila, pegangan yang kuat. Dalam satu gerakan cepat, Almir banting stang ke arah truk yang menghalangi jalur tabrakan. Ia melindungi Naila dan si anak kecil tanpa pikir panjang. Berat! Suara dan dentuman keras mengguncang. Mata Almir hancur, tubuhnya terpental jauh membentur trotoar. Cerita warga menggema. Naila terjatuh ke sisi aman. Anak kecil digendong cepat oleh seorang pemotor. Truk berhenti menabrak pembatas. Langit semakin gelap, berganti dari ungu ke hitam. Samar-samar suara takbir mulai terdengar dari kejauhan. Beberapa orang mulai berlarian mendekat. Naila terduduk di aspal, syok dan menangis. Mas Almir. Mas. Almir tergeletak, darah mengalir pelan-pelan dari pelipis. Helmnya terlepas, matanya setengah terbuka. Nafasnya berat, pandangannya kabur. Tapi, samar-samar melihat tuang kecil. Fajar menyuapi tahu ke mulut Almir sambil tertawa kecil. Fikri menyadarkan es buah, senyumnya hangat di tapak angin. Bayan berdiri di depan musola, duduk pelan dengan tangan di dada. Maya dan Pak Joko saling menatap Almir dengan senyuman lega. Yola dan Budi berdiri di bawah lampu gang, tersenyum bersyukur. Tina di bawah langit sore menunjukkan wajahnya yang tenang. Dimas berambai dari dalam mimpi.
Tion berdiri di halaman panti memeluk kotak makanan dengan senyum yang damai. Kalau ini akhirnya, semoga cukup untuk membayar semuanya. Fajar duduk sendirian di meja makan. Meja masih tersisa 12 teh, salah satunya sudah dingin. Sepiring kurma tinggal separuh. Suasana rumah sunyi. Ia membuka HP. Layar HP menampilkan chat dari Almir. Bang, kalau nanti gua tiba-tiba hilang, yakin aja. Gua masih jagain dari jauh. Fajar membaca pesan itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Ia menyandarkan punggung ke kursi. Matanya berkaca. Suara takbir mulai menggema dari masjid. Sayu menyayat. Membawa hening yang aneh. Bukan damai, tapi kosong. Fajar menatap keluar jendela. Jalanan gelap. Tak ada langkah kaki. Tak ada suara motor Hamid. Lo bilang jagain dari jauh. Tapi jauhnya sampai mana, Mir? Fajar menatap keluar jendela. Jalanan gelap. Tak ada langkah kaki. Tak ada suara motor Almir. Ia berdiri berjalan pelan ke gantungan belakang pintu. Jaket ojek Almir masih tergantung di sana. Kusut bau matahari, tapi penuh kenangan. Fajar meraba jaket itu, menariknya pelan. Ia duduk di lantai, menatap jaket itu di pangkuannya. Tangannya menyusuri emblem kecil di dada jaket. Ini jaket yang paling keras kepalanya sedunia. Kaya orangnya. Ia tertawa kecil lalu diam. Takbir masih berkumandang. Tapi terasa jauh. Kalau ini beneran akhir lu, gua bangga. Langit masih keabu-abuan. Udara dingin, suara takbir dari masjid mengambang di udara. Fajar keluar dari rumah pakai baju koko putih dan sarung. Ia membawa sajadah, lalu menatap ke arah kamar Almir yang tertutup, sunyi. Fajar menghela nafas, memutar kunci motor tua yang biasa dipakai Almir. Suaranya serak, batuk-batuk tapi masih bisa jalan. Ya udah, Mir, tahun ini gua duluan yang sholat. Ia naik motor, pelan-pelan menuju ke warga. Fajar parkir motor, ia jalan sendiri ke masjid yang sudah ramai. Jamaah datang bersama keluarga, tapi Fajar sholat di saf yang paling belakang, sendirian. Sholat selesai, orang-orang salaman dan berpelukan. Fajar hanya menatap mereka dari jauh. Ia senyum, tapi matanya sembab. Motor Fajar berhenti di depan rumah Fitri. Ia membawa rantang kecil isi ketupat dan opor. Ketuk pintu dengan pelan. Fitri membukanya dengan mata yang sembab, tapi dengan senyum yang hangat. Maaf datangnya dadakan ya, Fit. Gua cuma pengen nganterin ini. Iya, nggak apa-apa Mas Fajar. Gue tahu, lo juga belum bisa makan. Tapi gue juga belum bisa diam aja. Mas Fajar, kita ngomongnya di dalam aja gimana? Nanti Fitri buatin teh atau kopi. Gak usah, Fit. Dan gue cuma mau nganterin makan aja. Mas Almir pernah bilang, kalau dia tiba-tiba hilang, jangan dicari. Tapi percaya, dia masih jagain kita dari jauh kok. Fajar menahan tangis. Ia mau menjawab, tapi HP-nya berderi. Nomor yang asing. Halo? Iya, saya Fajar, kakaknya. Sadar. Fitri menoleh cepat. Fajar masih tertegun di depan pintu. Kemudian, saya kesana sekarang. Motor Fajar meluncur dengan cepat. Sarungnya dilipat seadanya, helm setengah kancing. Ia melintasi jalanan lebar yang sepi. Masih diselimuti nuansa pagi lebaran. Suara takbir sayup terdengar dari masjid-masjid di kejauhan. Gue gak tahu harus seneng atau takut. Seneng karena lu bangun. Takut karena gue gak siap dengar cerita dari dunia yang nyaris lu tinggali. Ia menggenggam stang motor lebih erat. Tatapannya fokus ke depan. Apapun yang terjadi, Mir, lu masih adik gue. Dan hari ini, lu gak sendirian. Almir terbaling lemah. Cahaya matahari masuk dari jendela. Pintu terbuka. Fajar masuk nafas ngos-ngosan. Sarung masih di tangan. Mir. Almir membuka mata. Pandangannya buram. Tapi senyumnya muncul perlahan. Lu dateng, Bang. Lu pikir gue bakal biarin lu pergi lagi? Mereka tertawa kecil. Fajar duduk di sisi tempat tidur. Gua tidak nyangka yang terburuk, Mir. Gue juga, Bang. Udah sempat cerah. Tapi gue ketemu dia lagi. Dia siapa, Mir?
Malaikat maut. Putih, sepi, hening. Almir berdiri sendiri, pakai jaket ojol yang lusuh, nafasnya berat, tapi matanya tenang. Dari kabut putih, muncul sosok malaikat maut. Kali ini tidak menakutkan, hanya sosok tenang dengan senyum yang sama. Selamat datang kembali, Almir. Jadi gue gagal? Tidak, kamu berhasil. Bukan karena menyelamatkan 5 orang, tapi kamu berhenti lari. Lari? Lari dari apa? Kenyataan. Dari kehilangan, dari luka, dari rasa bersalah. Kamu berhenti cari alasan buat hidup, dan mulai menjadi alasan hidup untuk orang lain. Almir menatap tangannya sendiri. Luka di lengan yang tak ada rasa, lalu perlahan suara takbir samar terdengar dari kejauhan. Kamu pulang, Almir. Ramadan selesai. Waktumu kembali. Cahaya makin terang dari belakang malaikat. Almir mengangguk dengan pelan. Makasih, udah sabar nungguin gue sadar. Kami tidak menunggu. Kami hanya memberi waktu. Almir masih menatap langit-langit. Fajar mencondongkan badan, penasaran. Jadi, lu sebenarnya ke alam sana. Lu ketemu yang itu. Gue gak tahu itu surga atau ruang transit ya bang. Tapi yang gue tahu itu bukan mimpi. Dia datang dan dia kayak ngomong biasa aja. Bang, dia bilang satu kalimat yang bikin gue inget banget. Hidup itu bukan tentang menghindar dari rasa sakit, tapi tentang memilih tetap ada meski sakit. Dalam juga ya. Cocok jadi quote di kalender warteg. Mereka tertawa. Tapi tawa Fajar mulai meredup. Tapi kenapa lu nggak cerita sih Mir? Dari awal Ramadan lu berubah. Sering ngelamun. Gue kan kakak lu. Gue takut bang. Takut lu larang. Atau takut lu nyari jawabannya. Dan ikut bahaya juga. Lu pikir gue nggak kuat? Mir, dari kecil kita cuma punya 2 hal. Nasi bungkus dan satu sama lain. Lu nyari jawaban sendiri. Gue nungguin sendiri. Gimana adilnya? Gue salah. Tapi gue balik. Dan kalau ada bonus yang dari Allah, gue nggak pakai sendiri lagi. Pastiin lu nggak buat tidur doang ya. Udah cukup tidur lu panjang lu kemarin. Siap, komandan. Dan satu lagi. Apa bang? Lu masih ngutang gorengan 1 plastik waktu buka puasa bareng ya. Jangan kira gue lupa. Almir ketawa kecil. Senyumnya lega, perlahan tumbuh di wajah mereka berdua. Langit cerah. Tirai rumah bergoyang pelan. Di meja, ada ketupat yang masih tersisa. Sirup dalam gelas, dan amplop-amplop kosong yang bekas THR. Almir membuka pintu kamarnya. Langkahnya masih pelan. Di luar kamar, Fajar sedang mengepel lantai sambil bersenandung kecil. Akhirnya keluar juga nih pasien VVIP. Gua kira lo udah langganan rawat inap selamanya. Gue udah bosan disuapin sama suster bang. Rasanya hebalita. Ketupat udah disiapin, tapi gorengan lo yang utang kemarin masih belum lunas ya. Duh, ternyata nyawa gue balik tapi tagihan juga ikutan. Mereka tertawa, tapi belum sempat lanjut bercanda. Tok, 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 suara dari luar. Wih, kamu. Siapa nih? Lebaran masih sisa ya? Fajar berjalan ke pintu. Almir ikut dengan pelan. Pintu dibuka. Terdapat Fitri. Berdiri di luar bersama kedua orang tuanya. Fitri pakai baju tunik pastel. Senyum lebar. Ibunya membawa rantang. Ayahnya menggenggam tangan di belakang punggung. Permisi, nantikan ketupat dan mau ngenalin keluarga sekalian. Almir terpaku. Jantungnya hampir loncat dari dada. Fitri, ini beneran. Masih mikir ini mimpi? Kalau mimpi lu jangan bangun dulu Mir. Siapa tahu dapat THR juga dari keluarganya. Semuanya tertawa. Almir mempersilahkan mereka masuk. Fajar buru-buru nyari kursi tambahan. Suasana ramai. Obrolan ngalir ringan. Ibu Fitri nyuguhin kue kering dari rantang. Ayahnya banyak diam, tapi senyum terus. Almir duduk di dekat Fitri. Sesekali curi pandang ke arah tangannya. Ingin menggenggam tapi masih ragu. Mas, aku nggak nyangka kita masih bisa ngobrol lagi kayak gini. Waktu itu aku sempat mengira Ramadan ini penutup. Aku juga sempat ngerasa yang sama. Semua bakal selesai. Tapi ternyata Allah kasih satu babak lagi. Mungkin karena Mas belum selesai jagain yang lain.
Atau belum selesai jagain kamu? Fitri tersenyum malu-malu. Ibu Fitri melirik dari ujung mata senyum-senyum sendiri. Mas Halmir, saya Naila. Hari ini saya mulai bantu ngajar di panti. Terima kasih. Mereka menerima saya dengan hangat. Saya jadi berani memulai lagi. Halmir membacanya. Wajahnya berubah menjadi lembut. Ia mendongak ke langit-langit, menahan senyum haru. Halmir dan Fitri duduk di bangku kayu depan rumah. Di dekat mereka, Fajar duduk nyender ke tiang teras. Buka plastik kerupuk, sok nggak dengerin. Masih suka ngelamun di jalan. Sekarang mah lebih sering nyari alasan buat nyapa orang, bukan nyelamatin. Asal jangan nyelamatin mantan ya. Lah, sekarang udah ada yang duduk di sini. Ya udah Mas, jaga diri dan jangan hilang-hilangan lagi. Janji. Mereka saling tatap, lalu tertawa kecil. Kadang, yang kita cari bukan tempat baru, tapi kesempatan buat mulai lagi. Dan Ramadan kali ini, gue pulang beneran.